Kalian datang ke orang yang tepat. Saya adalah dukun yang paling sakti di desa ini. Kalian tidak perlu bercerita. Saya sudah tahu maksud dan tujuan kalian datang kemari. Kalian pasti ingin mendapatkan jodoh kan? Hahaha, hebat kan saya? Maaf Mbah, tujuan saya ke sini bukan untuk mencari jodoh. Tujuan saya ke sini agar usaha pecel lele saya semakin laris, Mbah. Salah nebak lagi gua. Tenang. Kalau masalah penglaris itu urusan kecil. Jangankan usaha pecel lele, usaha pecel dinosaurus kalau datang ke saya bisa lancar. Sebelum lanjut ceritanya, like dan subscribe dulu ya. Enak juga jadi dukun, bisa punya duit banyak tanpa harus perlu kerja keras. Tinggal duduk sila, bakar kemenyan, duit ngalir sendiri. Uang hasil dari menipu orang itu uang haram, Pak. Bapak mau sampai kapan jadi dukun gadungan dan menipu orang? Lebih baik kita kembali berjualan bakso saja, Pak. Walaupun hasilnya sedikit, yang penting halal dan berkah. Gak usah ngomongin halal haram, Bu. Zaman sekarang, yang penting gimana caranya bisa dapat duit banyak. No, yang di sono pada pakai jas, pakai dasi, terang-terangan nipu rakyat, makan duit rakyat. Mereka pada anteng-anteng aja. Lagian, Bapak nggak nipu orang. Mereka yang pada datang sendiri minta bantuan. Tapi kan Bapak nggak punya kemampuan spiritual. Ke kamar mandi aja minta anterin. Pakai belaga jadi dukun. Ibu cuma ingetin aja. Takut Bapak nanti kena apesnya karena jadi dukun gadungan. Muka ditekuk aja kayak sendal jepit ketiban bangku. Lu kenapa? Rungkat gua, bro. Tadi malam, gua gade motor punya bokap gua. Sekarang, duitnya habis buat judol. Kalau bokap gua tahu, gua bisa direbus hidup, bro. Bantuin gua, bro. Gimana caranya? Gua bisa dapat duit dengan cepat dan bisa tebus motor punya bokap gua. Lu tahu sendiri, gua kan pengangguran kelas berat. Dari mana bisa dapetin duit dengan cepat? Tapi gua ada ide. Gimana kalau kita ke rumah dukun buat minta nomor togel? Kalau tembus kan duitnya bisa buat tebus motor bokap lu. Dukun siapa, bro? Lu yakin ini bisa berhasil? Pokoknya dukun ini sakti banget. Malam ini kita berangkat ke rumah dukun itu biar cepat selesai masalah lu. Pasti kalian kesini karena masalah ekonomi kan? Kalian mau punya banyak uang dan bisa cepat kaya. Kalian berdua datang ke dukun yang tepat. Kalian mau apa? Pesugihan? Tuyul? Atau babi ngepet? Kebetulan sekali lagi ada promo tuyul, beli 2 gratis 1. Ya Mbah, saya berdua kesini memang sedang ada kesulitan ekonomi. Kami berdua butuh uang cepat. Tapi kami tidak mencari pesugihan, Mbah. Kami hanya ingin minta nomor togel yang jitu. Tumben tebakan gue bener. Kalau cuma nomor togel itu urusan kecil. Tapi ingat, ada tarifnya. Tapi tarifnya jangan mahal-mahal ya, Mbah. Kami berdua masih nganggur. Teman saya malah habis kalah judi online. Saya kasih tarif murah, tapi kalian harus lakukan ritualnya sendiri. Besok malam, tepat malam Jumat, kalian lakukan ritual di sumur keramat yang berada di ujung pemakaman desa. Bro, lu yakin ini bisa berhasil? Pasti berhasil. Yang penting kita jalanin ritualnya sesuai perintah Mbah Dukun. Bulu ketek gua mulai merinding, bro. Perasaan gua udah kagak enak ini. Gua takut, bro. Banyak suara-suara aneh. Kita pulang aja yuk. Badan doang lu kayak buntelan kentut. Dengar suara angin aja takut. Udah lu tenang aja. Kalau setannya nongol, gua yang mintain nomor togelnya.
Udah 2 hari sepi banget ini. Pasien satu pun gak ada yang pada dateng. Lama-lama bisa jadi tukang bakso lagi nih gua. Kadang suka minder sama kelakuan manusia. Kelakuannya lebih setan daripada setan. Kayak manusia yang satu ini. Semua kerjaan setan diambil. Jadi dukun gadungan. Menipu sana-sini dan menyesatkan manusia. Kalau semua kerjaan setan diambil, terus kerjaan gua apaan ya? Udah jadi setan aja masih nganggur. Gua kerjain aja deh, biar dia kapok jadi dukun gadungan. Aduh, tengah malam begini, siapa sih yang ngetok-ngetok pintu? Ganggu orang istirahat aja. Bodo amat lah, gue mau tidur lagi mendingan. Bang, bangun bang. Saya mau minta tolong. Lah, lu siapa, Neng? Kok tiba-tiba bisa ada di kamar gua? Kalau bini gua tahu, bisa berabe nih urusan. Lu mau ngapain kesini? Saya Dini bang. Saya tetangga abang. Rumah saya di pohon mangga. Pohon mangga? Katanya abang dukun paling sakti ya di desa ini. Abang mau nggak nolongin saya? Neng tahu aja kalau abang ini dukun sakti. Kalau buat cewek secantik Neng, apa aja abang tolongin. Gratis, nggak usah bayar. Ngomong-ngomong, apa nih yang bisa abang tolongin? Tolong cariin badan saya bang. 10 tahun yang lalu badan saya dibuang di sumur tua dekat pemakaman umum. Dibuang di sumur 10 tahun yang lalu. Berarti lu hantu dong. Pak Karman yang hanyalah seorang dukun gadungan yang selama ini beraksi menipu warga desa hanya untuk mencari keuntungan. Tanpa Pak Karman sadari, ritual-ritual palsu yang selama ini dia jalani hanya untuk menipu warga desa ternyata justru mengundang dan memanggil makhluk-makhluk dari alam lain yang terus berdatangan dan meneror dirinya. Sudah bayar mahal, ternyata dia hanya dukun gadungan. Warung makan saya malah jadi semakin sepi. Semoga dukun gadungan itu akan selalu menderita karena sudah menipu saya. Siapa kalian? Saya mau dibawa kemana? Syukurlah, ini cuma mimpi. Akhir-akhir ini Bapak sering mengalami kejadian-kejadian aneh, Bu. Setiap tidur, Bapak mimpi buruk terus. Bapak juga sering mendengar bisikan-bisikan aneh. Kemarin malam, Bapak malah diganggu kuntilanak sewaktu di kamar. Hidup Bapak kok jadi nggak tenang gini ya? Ini pasti ada hubungannya sama kerjaan Bapak yang jadi dukun gadungan. Sebaiknya Bapak sudahi semua ini sebelum sesuatu yang lebih buruk menimpa kita. Ibu itu terus yang selalu dibahas. Kalau nggak jadi dukun, mau dapat duit dari mana, Bu? Kembali lagi jadi tukang bakso dengan penghasilan pas-pasan. Ibu kalau mau kembali berjualan bakso, silakan saja. Walaupun gadungan, Bapak tetap mau menjadi dukun. Pak Nasir. Sudah lama kita tidak bertemu. Makin kelihatan tua aja, Pak Nasir. Ngomong-ngomong, ada apa nih, Pak Nasir? Tumben-tumbenan sekali Pak Nasir mengundang saya ke sini. Saya dengar Pak Sarman sekarang jadi dukun yang paling sakti. Saya mau minta tolong, Pak. Pak Nasir tidak salah dengar. Saya adalah dukun yang paling sakti di desa ini. Pasti Pak Nasir ingin dicarikan jodoh, kan? Urusan kecil itu kalau buat saya. Saya sedang tidak mencari jodoh, Pak. Saya mau minta tolong bersihkan rumah saya. Semenjak saya menebang pohon di belakang rumah, saya selalu diganggu makhluk gaib. Aduh, salah nebak lagi aja gua. Maksud Pak Nasir mengusir makhluk gaib, kan?
Kalau cuma itu, urusan kecil buat saya. Tapi jangan lupa, ada tarifnya. Berapapun tarifnya akan saya bayar. Nah, itu yang saya suka. Sekarang Pak Nasir siapkan syaratnya. Besok malam saya akan kembali lagi ke sini. Bagus, bagus. Syaratnya sudah lengkap semua. Kita akan mulai ritualnya. Pak Nasir, duduk diam saja di situ. Saya akan usir makhluk yang mengganggu Pak Nasir. Dukun palsu sialan, beraninya kau ingin mengusirku. Jadi dukun palsu, tapi setannya yang muncul beneran. Hampir mati gue dicekik sama genderuwo. Kapok gue jadi dukun palsu. Besok gue dagang bakso lagi aja dah. Bang, kesini. Temenin saya. Saya sendirian. Itu siapa ya? Kok ada cewek sih di situ? Kuntilanak apa orangnya itu? Tapi kakinya masih nepak ke tanah. Orang beneran ini kayaknya. Cantik banget lagi. Gue samperin aja dah. Neng mau kemana? Kok Neng sendirian aja? Udah tengah malam Neng, bahaya. Abang temenin aja ya. Berhenti menjadi dukun, atau aku akan mengganggu hidupmu selamanya. Hahaha. Berhenti, tunggu dulu. Lebih baik kita berbicara baik-baik. Kalau mau jadi dukun yang baik dan benar, gua akan bimbing dan ajarin lu sampai bisa. Gue mau taubat aja. Mulai besok, gue mau dagang bakso lagi. Bang, tubuh saya masih ada di dalam sumur tua.